tragedi di akhir tahun 2020 yang menimpa 6 laskar FPI pengawal Habib Rizik Syihab dan penahanan HRS memperjelas dipermainkannya hukum terhadap pihak yang berseberangan. Penguasa bisa membuat pengecualian hukum sesuai keinginannya, sehingga pada suatu peristiwa yang sama bisa mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Hukum tidak berlaku sama terhadap semua pihak, tetapi tergantung keinginan penguasa. Dengan dalih kepentingan nasional dan memberikan suasana yang kondusif dalam bernegara, kekuasaan bisa mengambil alih atau mengontrol kewenangan legislatif dan yudikatif, bahkan bisa melakukan kekerasan. Hukum yang seharusnya menjadi tembok pertahanan bagi pencari keadilan dan tegaknya hak setiap manusia di muka bumi, digunakan oleh penguasa untuk mempermalukan dan menelanjangi sekelompok orang yang berseberangan demi untuk menegakkan kekuasaannya. Sejauh mana hukum dipermainkan demi kekuasaan? Inikah tanda bangkitnya kembali kekuasaan yang otoriter? Siapakah musuh bersama, common enemy, yang selalu diciptakan oleh penguasa yang otoriter? Sudah hadir bersama kita Husnul Mariah, pengamat politik, Margarito Kamis, pengamat hukum, Dimam Abror Zuraid, kolumnis, wartawan senior, moderator Hersumino Arif, dalam dialog dan diskusi kebangsaan dengan tema Fenomena Hukum Orang-Orang Telanjang. Forum Tanah Air adalah komunitas gagasan yang berupaya menyumbang pikiran semata-mata karena kecintaan kepada tanah air demi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman, tapi ada juga selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam nih, karena memang audiens kita ini ada di 5 benua nih. Dan yang paling malam ini biasanya di Eastern Australia, di kawasan timur Australia, juga Indonesia bagian timur, mulai dari Sabang dan kemudian yang sampai dari Merauke sampai Sabang, sering kebalik-balik kita menyebutnya. Juga buat teman-teman di kawasan Asia Oseania, kemudian kawasan-kawasan di Eropa, di Middle East, dan kemudian di North Africa, juga teman-teman di Amerika yang paling pagi ini di kawasan barat ya, Amerika ya. Dan selamat datang kita ucapkan pada 3 orang narasumber, dan ini lengkap nih malam ini. Saya nyebutnya malam saja lah, karena waktu Indonesia bagian barat. Ada satu dokter komunikasi yang juga kita kenal sebagai wartawan senior. Beliau ini Mas Dimam Abror Zuraid. Ini saya kenalkan lebih dulu. Beliau ini pernah jadi koresponden di Australia dan kemudian pernah jadi Pemret Jawa Pos. Saya selalu bercanda dengan beliau menyebutnya Pemret Jawa Pos 2 periode supaya nggak kalah dengan Jokowi. Dan juga sekarang jadi kolumnis. Ada Dr. Husnul Mariah, saya kira ini nggak perlu berpanjang lebar dikenalin, juga Bang Margarito Kamis, Bang Ito. Jadi ini tiga-tiganya, jadi lengkap ini, ada dari perspektif komunikasi dan jurnalis, ada dari sisi politik, dan kemudian dari sisi hukum. Malam ini memang kita mengangkat satu tulisan yang menarik dari Mas Abror ini berkaitan dengan fenomena orang telanjang. Jadi sebenarnya tidak pornografi, walaupun tulisannya kalau saya baca menyinggung juga soal Gisel gitu ya, yang foto video-videonya beredar. Tapi sebenarnya itu hanya untuk intro saja tulisan. Karena tulisannya Mas Abror ini lebih menyoroti fenomena orang telanjang itu dari perspektif hukum ya, orang-orang yang sebenarnya tidak terlindungi gitu. Tapi saya mempersilahkan dulu Mas Abror untuk memaparkan pemikirannya, nanti kita akan minta komentar dari perspektif politik dan juga hukum. Monggo, Mas Abror. Saya senang dengan Mas Abror ini kalau baca tulisannya itu gaya Jawa Timuran, gaya ludrukan gitu. Mudah-mudahan malam ini juga beliau bisa menyampaikannya dengan tetap gaya ludrukan, gaya Jawa Timuran gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu ya.
Bang Ito, apa kabar? Profesor Ito, Baik, Profesor baik. Husnul Maria juga semua. Jadi untung tadi sama Mas Hersu dibagi ini apa namanya subtemanya, karena waktu saya diundang sama Mas Tata, saya pikir topiknya bisa lebar sekali, dan memang saya pasti akan membatasi apa namanya pembahasan ini di perspektif tadi disebut Mas Hersu, jurnalistik dan atau media lah ya, media dan juga mungkin sedikit komunikasi politik, karena kalau sudah komunikasi politik nanti pasti Profesor Husnul Maria yang lebih expert. Dari sisi media dulu. Jadi sebelum membahas itu saya ingin sedikit memberi perspektif ya media itu. Kalau kebetulan ini kan tadi disebut dari 5 benua. Kalau tradisi jurnalistik di Amerika itu sejak abad 19 begitu munculnya koran-koran itu kan mereka itu menjadi bagian dari aktivis begitu ya, aktivis. Jadi memunculkan media yang istilahnya apa? Muckraker ya Bang Tata ya, atau shoe leather journalism. Jadi investigatif. Mereka tradisinya itu pokoknya kekuasaan itu gampangnya harus dirongrong terus, nggak boleh dibiarkan terlalu kuat karena akan membahayakan demokrasi. Karena itu media di Amerika itu shoe leather journalism atau muckrakers ya, pendobrak apa namanya secara investigatif itu di Amerika selalu begitu, sampai sekarang bisa bertahan. Artinya Pulitzer itu hadiah tertinggi di dunia jurnalistik itu di Amerika itu bukan hampir selalu laporan-laporan jurnalistik yang sifatnya itu investigatif ya, membongkar berbagai penyelewengan, abuse of power, bukan hanya di pemerintahan tapi juga di non pemerintahan, di swasta. Jadi, nah di Eropa, teman-teman yang di Eropa, jurnalismenya atau medianya, perspektifnya itu agak beda, terutama kalau kita lihat misalnya di Perancis, di Jerman, karena di sana itu jurnalisme menjadi semacam gerakan intelektual begitu kali ya. Jadi mereka itu adalah bagian dari intelektual, dari cendekia. Jurnalisme di Perancis misalnya itu lebih banyak melahirkan penulis-penulis yang perspektifnya itu ilmiah begitu, bahkan sastra juga. Jadi yang paling fenomenal misalnya melahirkan Emile Zola, kemudian di Inggris melahirkan George Orwell dan sebagainya. Nah, di Indonesia ini Mas Hersu dan teman-teman, ya kita ini bukan sama dengan sistem politik kita lah ya, bukan sistem Amerika yang atau Inggris yang dikenal sebagai Westminster, bukan juga sistem Amerika yang disebut sebagai Westminster, Washington Minster begitu ya, diplesetkan begitu. Tapi kita ini memang sistem yang bukan-bukan, jadi bukan Inggris, bukan Amerika, jadi yang bukan-bukan lah. Termasuk media kita juga begitu. Media kita ini bukan tradisi media Amerika, bukan tradisi media Eropa, jadi tradisi kita tradisi yang bukan-bukan. Gitu. Nah, kita di media ini, saya dan Mas Hersu dan teman-teman ini kan sebenarnya peran kita ini, kalau kita mau membicarakan peran kita sebagai yang dikenal sebagai first draft of history, kita ini menulis draft pertama dari sejarah, itu draft pertama saja, history ya, sejarah Mas Hersu, bukan his story. Kalau history itu cerita si doi ya, si Jae gitu, history. Tapi kalau ini history, gandeng itu ejaannya jadi sejarah. Tapi kalau history, hisnya terpisah, itu sejarah versi pemenang atau versi penulis. Nah, pasti panjang sekali rangkaian draft pertama sejarah ini. Tetapi mungkin kita karena
hari ini kita atau kali ini kita bicara mengenai fenomena manusia telanjang, saya mulai saja persis 10 November ya kan 2020 ketika Habib Rizik itu pulang dari exile di Arab Saudi selama beberapa 3 tahun. Nah, kemudian terjadi rangkaian beberapa rangkaian peristiwa ya, ribuan atau bahkan mungkin ratusan ribu, ada yang mengatakan jutaan orang yang show of force karena tretan dibi kita Pak Mahfud MD itu mengatakan bahwa Pak Mahfud selalu menyebut Rizik Syihab, dia selalu menolak menyebut penyebutan Habib. Saya kira ini bagian dari framing kecil-kecilan juga ya kan Mas Hersu. Artinya kalau kita perhatikan ini agak menyimpang juga. Coba kita perhatikan Metro TV atau Kompas itu dia tidak pernah menyebut Habib Rizik Syihab, selalu menyebutkan Rizik Syihab begitu. Dan juga kalau TV One dia pasti menyebutkan Habib Rizik Syihab. Saya selalu berkomentar ke teman-teman, ini kan sebenarnya respect saja ya, soal respect saja. Artinya saya pun yang Muslim, Mas Hersu dan teman-teman, ketika kita misalnya yang lama misalnya terhadap Romo Mangunwijaya, kita pasti menyebutnya Romo Mangunwijaya, bukan karena kita apa-apa, tetapi out of respect saja ya. Romo Beni, kemudian Romo Sindu ya, ini framing juga, sehingga mereka seperti halnya Pak Mahfud MD yang selalu mengatakan Rizik Syihab mencoba play down peran Habib Rizik, sehingga kemudian justru yang terjadi sebaliknya, masyarakat kemudian bergelombang. Kemudian berlanjut dengan peristiwa di Petamburan ketika Maulud Nabi dan juga pernikahan ya, kemudian di Bogor, dan akhirnya ini menjadikan Habib Rizik menjadi tersangka. Jadi dan tidak tanggung-tanggung ini tersangkanya ini hat-trick ya, tiga kasus sekaligus ini dijadikan tersangka. Jadi kalau sudah 3 gol begini, saya senang sepak bola, ini kayaknya agak susah untuk lolos ya, untuk membalikkan keadaan. Memang sih ada ya, kalau yang penggemar sepak bola, saya nggak suka Liverpool karena saya Mancunian. Liverpool bisa menjadi juara Eropa, Champions, udah ketinggalan 3-0 dari AC Milan di Turki, bisa balik, tapi itu keajaiban. Tapi kalau Habib Rizik yang sudah kena hat-trick 3 gol begini, sudah ada posting bahwa see you in 2026, artinya kita bisa menduga bahwa ini ada hubungannya. Anaknya Pak Hendro Priyono Dias ini sudah mengatakan see you in 2026. Jadi Habib Rizik akan dikerangkeng supaya nanti di Pilpres 2024 dia tidak menjadi nuisance, tidak menjadi perusuh begitu. Nah, dalam hal berita Habib Rizik ini, kenapa saya sedikit membandingkan dengan Giselle Anastasia? Sebenarnya bukan sekedar intro juga, tetapi ada perbandingan di situ bagaimana hukum ini nanti ini Bang Ibtu. Bagaimana hukum itu, ya saya sedikit mengutip tadi, karena kenapa saya menyebut tradisi jurnalisme di Eropa, karena sedikit-sedikit ya kalau kita mau investigasi susah ya. FNN ini punyanya Mas Hersu ini Forum News Network ya, bukan Fake News Network. Ini udah Mas Edi Mulyadi yang baru investigasi kecil-kecilan sudah dibully segala macam. Sehingga kalau saya lebih memilih tradisi Eropa, kita mengkritik dengan perspektif akademis sedikit lah begitu. Karena itu saya memakai Giorgio Agamben, kebetulan ada buku terjemahannya soal manusia telanjang itu, Homo Caesar and kekuasaan tertinggi dan manusia telanjang, terjemahannya diterjemahkan di edisi bahasa Indonesia 2020.
Nah, Agamben mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi itu memakai sovereign power. Ya. Sovereign power itu kekuasaan daulat. Di situ dia mendapatkan kekuasaan dan kemudian dia menganggap berada di atas segala sesuatu. Karena kalau sudah sovereign power itu, kekuasaan daulat itu merasa sudah mandat itu sudah sepenuhnya dari rakyat. Ya, tidak peduli bahwa dia dapatnya dari mana, itu dari nyolong atau dari nyopet atau dari ngentit, gitu kata orang Surabaya. Yang penting dia sudah memenangkan pemilu dan dia merasa punya sovereign power dan dia bisa mengatasi segala sesuatu, termasuk legislatif, yudikatif, ya, eksekutif juga, termasuk di situ dilewati semua karena sovereign state tadi. Di samping itu, dia juga bisa melakukan eksepsionalitas, pengecualian. Ya. Keputusan untuk mengkartu merah, mengekspulso FPI itu kan 6 menteri kumpul, kemudian mungkin ngopi-ngopi begitu ya, sambil ngerokok-ngerokok, kemudian sudah di ban aja, dilarang aja, ya, coret, kemudian semuanya logonya nggak boleh dipakai, penyebutan juga dilarang, bahkan media pun juga sudah diancam-ancam juga sama Kapolri, awas jangan mempublikasikan hal-hal yang berbau FPI. Untungnya kita masih Dewan Pers, Pak Nuh ya, masih memprotes secara keras soal itu, dan sehingga kemudian akhirnya back down mereka. Nah, fenomena Giselle Anastasia yang betul-betul telanjang. Kalau Habib Rizik dan 6 laskar FPI itu homosacer, manusia telanjang, dalam artian mereka tidak terlindungi oleh hukum. Ya, 6 orang itu dibunuh ya dibunuh saja. Mereka memang layak, dianggap layak dikorbankan, layak dibunuh tanpa perlu ada perlindungan. Tetapi coba kita lihat eksepsionalitasnya, pengecualiannya. Kasus Giselle ini dimunculkan karena kalau istilahnya Mas Hersu, lapangan dibikin becek. Ya, ketika terjadi korupsinya si Edi Prabowo, kemudian ketangkapnya Ari Batubara, itu pasti rezim sangat merasa terdesak dalam hal image, ya, opini masyarakat. Maka kemudian lapangan dibikin sebecek mungkin. Disitulah kemudian kasus Habib Rizik ini dimunculkan dengan langsung hat-trick, ya, karena memang dia kebobolan 2 gol besar itu di awal pertandingannya dengan bobolnya kasus Edi Prabowo dengan Ari Batubara itu. Makanya dia nggak bisa kalau hanya 2 gol saja, Habib Rizik itu hanya draw. Makanya harus menang 3 gol langsung. Karena itu Habib Rizik ditersangkakan 3 kasus. Nah, Habib Rizik sudah minta maaf, sudah membayar denda, ya kan, kooperatif. Dan Habib Rizik pasti ulama besar, imam besar, punya tanggungan jamaah yang besar. Tapi ditahan juga, ya kan, di borgol, ya, dipamerkan kepada publik, dipermalukan, sama dengan teman-teman kami ya, Mas Jumhur dan kawan-kawan, itu di borgol dan dipamerkan pada umum. Sementara eksepsi yang lain, kasusnya si Giselle Anastasia, atau juga banyak kasus selebritas yang terlibat prostitusi online itu, coba kalau mereka ditangkap di Polda atau di kepolisian yang lain-lain, itu mereka dikerukupin tuh wajahnya itu, ya kan, dilindungi dari kamera, namanya juga di inisial saja. Kita nggak tahu namanya siapa, tapi pasti kita cari-cari di Instagramnya, begitu, ya kan. Nah, jangankan di borgol, wajah mereka aja dilindungi. Sangat berbeda dengan orang-orang yang telanjang dari Agamben tadi. Mereka justru dipermalukan dan kemanusiaannya itu dihilangkan.
Ya, jadi Habib Rizik ditahan langsung. Ya, Gisel Anastasia tidak ditahan. Satu, dia alasannya resmi dari polisi, Gisel sudah minta maaf. Nomor 2, Gisel kooperatif. Nomor 3, Gisel punya anak kecil. Nggak tahu bapaknya siapa itu. Ya, mudah-mudahan bapaknya ya siapalah. Ya, jadi 3 alasan yang coba, 3 alasan yang sama persis, perlakuannya beda. Gitu. Ini kan contoh kecil saja. Kemudian tadi pembunuhan 6 laskar FPI. Wah, kita ini wartawan seusia saya dan Mas Hersu ini masih menangi zaman keemasan Komnas HAM. Ya, ketika Orde Baru dulu, wah, itu yang namanya Pak Abdul Hakim Garuda Nusantara. Sudah Abdul Hakim, ya kan, hamba Allah yang maha hukum, Garuda lagi, Nusantara lagi. Wah, saya bayangkan ini orang dahsyat. Ya, orang-orang yang kemudian Mbak Nur Sabani, Kaca Sungkana, dan lain-lain. Orang-orang hebat yang ketika itu, hukum itu betul-betul ketika kekuasaan despotismenya Soeharto itu masih puncak, Komnas HAM ini menjadi counter power begitu. Nah, setelah lama redup, ya Komnas HAM ini redup, udah lama setelah reformasi. Nah, sekarang ini hampir muncul euforia. Waduh, ini Komnas HAM bikin tim sendiri penyelidikan sendiri untuk menyelidiki dan lain-lain. Kita sempat berharap, wah ini mudah-mudahan Komnas HAM ini rebound gitu ya, rebound seperti ketika dulu zaman-zaman Orde Baru. Ternyata geledek kalau kata orang Surabaya, ya, sangat mengecewakan. Ya, malah dianggap terjadi tembak menembak, kemudian tidak terjadi extrajudicial killing atau yang disebut sebagai pelanggaran HAM berat, dianggap tidak ada. Jadi ya kita patah hati, tetapi ya kita sudah harus siap-siap patah hati karena kita tahu bahwa semua kekuatan sudah menjadi bagian dari korporatisme negara. Ini ciri yang ada artikel dari Erlangga Pribadi, ini anak Surabaya, anak UNER, ini muridnya Profesor Husnul, dia di Australia, dia menulis soal new despotism, ya, ciri-ciri new despotism, antara lain bukan rule of law, tapi rule through law. Jadi hukum dipakai alat untuk berkuasa. Itu ciri-ciri despotisme baru, new despotism, yang oleh Erlangga Pribadi. Dia mengutip John Keane, saya kira bukunya juga lagi ngetop ini, new despotism ini, John Keane. Dan menurut saya, ya nanti nih Bu Profesor Husnul ini yang ini di Indonesia ini kali ya new despotism itu seperti yang ditengarai oleh Erlangga Pribadi itu. Saya juga setuju itu. Nah, ya tadi lapangan becek tadi, korupsinya di Prabowo sudah hilang, ya. Kemudian kasusnya Juliari Batubara juga hilang, kasusnya Joko Sugianto Chandra juga hilang, kasus yang begitu hebat, ya kan, meledak-ledak begitu, ternyata hanya dipakai kendaraan saja untuk rebutan posisi di Kapolri itu. Jadi ya Polri. Jadi ini sebentar Mas Wilma, tinggal sedikit. Ini drakor aja. Ada 2 drakor itu. Drakor 1 drama Koreanya Joko Sugianto Chandra. Drakor yang kedua favoritnya Mas Hersu ini Bu Risma ini ya. Bu Risma yang tahu-tahu jadi mensos, kemudian kalau ada presiden kata Ben Blen itu presiden rasa wali kota, sekarang ternyata ada menteri sosial rasa wali kota, ya kan. Bu Risma ini di Surabaya masih banyak gelandangan, ternyata nemu saja di Sudirman sana ada gelandangan. Saya meskipun tidak lama tinggal di Jakarta, agak nggak masuk akal kalau mau bikin drakor, mbok yo cok teman-teman gitu ya. Tapi itulah Bu Risma itu. Ya Pak Anies harus siap-siap aja menghadapi orang semacam ini. Sudah ada Pak Sutri, ya Mas Hersu itu Pak Sutri, nggak usah khawatir Mas Hersu itu bukan pasukan Tri Risma hari ini, itu pasang surut
Tri Risma. Jadi habis pasang tinggal surutnya. Okay. Nanti kalau saya ngomong begitu disuruh nulis sama Mas Hersu. Ya tak tulis sama Mas Hersu nanti Pak Sutri pasti tak tulis. Yeah. Saya kalau nulis Risma pasti nanti sama Risma lah nggak disapa lagi. Yang saya ada masih sedikit Mas Hersu, sedikit. Yeah. Ini ada agak penting ini insiden SARA yang soal si Natalius Pigai itu yang oleh menurut saya agak kurang ajar sekali itu Abu Janda menghina Pigai semacam itu dan juga Ruhut Sitompul. Teman-teman seperti Mas Tata yang ada di Amerika pasti rasisme semacam ini nggak termaafkan itu. Tapi di Orde Baru sendiri kan SARA itu sangat-sangat haram, mughaladzah begitu. Tapi Pak Jokowi kayaknya nggak terlalu paham itu bahwa SARA itu berbahaya terhadap NKRI karena di Papua sana pernah karena di Surabaya ada insiden dengan teman-teman Papua di sini sampai demo bakar-bakaran di Papua dan sampai menuntut merdeka segala macam. Jadi itu yang terakhir sekali Mas Hersu, soal vaksinasi ini penting juga ini. Vaksinasi ini ya saya ikut Mbak Neng aja ya, ikut Mbak Neng karena begini, 2016 itu ada kasus vaksinasi palsu. Ya, vaksinasi palsu itu beredar dan itu oleh negara diwajibkan vaksinasi tapi ternyata ada vaksinasi palsu. Kasus itu sampai sekarang belum selesai loh itu. Ya. Sekarang ini coba bayangkan hukum itu ya. Negara ini melanggar hukum. Satu, hasil uji coba klinis di Bandung saja yang hanya 1.600 biji orang belum keluar ya dari Sinovac ini. Di tempatnya Bang Tata di Amerika itu relawannya itu untuk BioNTech dan Pfizer itu 30.000 sampai 40.000 orang. Hasil uji klinisnya tahap 3 sudah diumumkan, baru kemudian tingkat efikasinya diumumkan pada masyarakat dan masyarakat nggak dipaksa. Ya, di teman-teman yang di Inggris, AstraZeneca sama Oxford University vaksinnya itu relawannya 40.000 orang. Berapa penduduk Inggris? Penduduk kita berapa? 260 juta. Nyari 1.600 orang saja sampelnya, ya sampai sekarang belum ada hasilnya. Barangnya sudah didatangkan, diwajibkan lagi denda 5 juta. Bayangkan, padahal dia melanggar hukum, tapi dia mengatasnamakan hukum dengan menerapkan denda, meskipun akhirnya mundur sekarang ganti dikasih insentif. Yang paling akhir Syekh Ali Jabir, Mas Hersu, ini meninggal tidak dikasih bela sungkawa sama presiden, kalah sama levelnya sama Didi Kempot ya. Kemudian Mbak Yu ini dukun pun dilaporkan Mas Hersu. Jadi sekarang ini satu nggak boleh bermimpi, tidak boleh banyol seperti saya ya, nggak boleh banyolan karena banyol soal polisi tidur sama polisi yang jujur gaya Gus Dur itu dilaporkan ke polisi. Sekarang dukun yang meramal ada orang mau lengser dilaporkan polisi juga. Jadi dukun nggak boleh, kemudian mimpi seperti Babe Haikal nggak boleh, ngelawak juga seperti Gus Dur soal polisi yang baik itu hanya polisi tidur sama almarhum Pak Ugeng juga nggak boleh. Jadi inilah negara telanjang itu, Mas Hersu dan teman-teman semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini memang analisisnya Mas Abrori menggunakan bukunya Giorgio Agamben ya soal homo sacer ya. Jadi orang-orang yang telanjang dan ini memang fenomena di sini menarik karena banyak sekali memang orang yang secara hukum itu telanjang faktanya, tapi ada orang yang yang faktanya betul-betul telanjang, tapi secara hukum dia justru dilindungi. Tapi sebelum kita berlanjut tadi, karena Mas Abrol menyinggung soal Syekh Jabir, kita juga hari ini baru saja kehilangan salah satu tokoh nasional, seorang intelektual pemikir TNI, Letnan Jenderal TNI Sayyidiman Suryo Hadiprojo. Hari ini beliau wafat. Beliau adalah mantan Gubernur Lemhanas dan mantan Wakasat. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah dan diterima sisi Allah Subhanahu wa taala.